Eh, Selamat siang, selamat malam, dan selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Ma'ruf, dari mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat, angkatan 2023, dengan nomor induk mahasiswa 23 1061 Nah, di sini izinkan saya mempresentasikan tentang aliran permukaan di kawasan Kars, terutama dalam perspektif hidrologi hutan, seperti itu. Eh, Nah, sebelum masuk lebih jauh, penting nih untuk mengetahui kenapa saya mengangkat aliran permukaan terutama di kawasan Kars. Kenapa saya ingin mengangkat ini? Karena memahami dinamika hidrologi dalam ekosistem Kars bertujuan untuk pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Nah, masuk dulu nih ke hidrologi hutan. Hidrologi hutan itu tentang mempelajari tentang pergerakan, distribusi, hingga kualitas air, baik dari proses intersepsinya, evapotranspirasi, infiltrasinya, hingga aliran permukaan, seperti itu. Nah, yang berakhir pada pengaruhnya dari vegetasi hutan terhadap proses air tersebut. Nah, kawasan kars sendiri itu adalah bentang alam yang terbentuk dari pelarutan batuan karbonat seperti batu gamping atau batu kapur, teman-teman, seperti itu. Nah, kenapa saya mengangkat kawasan kars? Sebab kawasan kars itu memiliki karakteristik unik atau karakteristik hidrologi yang sedikit berbeda atau bahkan sangat berbeda dibandingkan kawasan-kawasan lainnya, yang dimana kawasan kars memiliki eh, siklus hidrologi tertutup, yang artinya memiliki sungai bawah tanah untuk kawasan kars, yang dimana kawasan kars identik dengan sungai bawah tanah, yang perlu teman-teman ingat seperti itu. Nah, lanjut. Nah, konsep dasar aliran permukaan dalam sistem hidrologi perlu kita ketahui dulu nih sebelum masuk lebih jauh. Itu dipengaruhi oleh curah hujan, intersepsi, infiltrasi, hingga aliran permukaan, teman-teman. Nah, curah hujan, jelas sumber airnya. Intersepsi, seberapa besar air tertahan oleh tajuk-tajuk pepohonan nih. Nah, infiltrasi, seberapa banyak air diserap oleh tanah. Nah, lalu yang terakhir, barulah aliran permukaan, di mana akibat dari air yang tidak terserap oleh tanah dan tidak tertahan oleh tajuk-tajuk pohon, teman-teman, seperti itu. Lanjut ya. Nah, baru nih keunikan hidrologi kawasan kars. Sebenarnya sangat-sangat banyak, tapi saya rangkum menjadi tiga saja. Yang pertama, di kawasan kars infiltrasinya sangat-sangat tinggi. Kenapa? Nah, di sini nih penjelasannya. Batuan karbonat yang terlarut menciptakan celah-celah dan rekahan yang memungkinkan air meresap dengan cepat ke bawah permukaan. Nah, itu yang mengakibatkan kawasan kars memiliki karakteristik tersendiri yang unik sebab infiltrasinya cukup tinggi karena memiliki celah-celah dan rekahan pada areanya. Nah, perkolasi mendalam. Nah, air itu bergerak langsung vertikal menuju sistem aquifer kars atau sungai bawah tanah pada kars itu, yang melalui rekahan-rekahan atau rongga tadi. Yang terakhir, aliran permukaannya jelas apa? Minimal. Sebab infiltrasinya sudah tinggi sehingga air sisa di permukaan itu minimal, yang dapat berakibat pada aliran permukaan minimal sehingga erosi dan terbentuknya sedimentasi dapat berkurang dan hampir tidak ada bahkan. Sebab eh, aliran permukaannya sangat sedikit karena telah terinfiltrasi dengan baik, teman-teman, seperti itu.
Oke, kita lanjut. Nah, di sini kenapa saya mengangkat juga ini karena eh, hutan atau tutupan hutan itu berpengaruh terhadap aliran permukaan di kawasan kars, teman-teman. Nah, pengaruhnya di mana? Yang pertama itu ada dari intersepsi tajuk, peningkatan infiltrasi, stabilisasi tanah, bahkan hingga evapotranspirasi. Intersepsi tajuk, tajuk-tajuk pohon menahan curah hujan hingga 25%, di mana itu mengurangi air yang mencapai permukaan tanah, bahkan mengurangi tumbukan atau energi kinetik dari air hujan tersebut yang dapat menghancur tanah, terutama batuan kars yang rapuh. Yang kedua, peningkatan infiltrasi jelas. Di hutan umum saja, jika tertutup hutan atau hutannya terjaga dengan baik, infiltrasinya tinggi. Apalagi di kawasan kars yang memiliki rongga-rongga atau celah alami tadi, dibantu dengan hutan-hutan dan pohon, yang jelas bisa dibayangkan bagaimana infiltrasinya berjalan dengan baik. Seperti itu. Nah, ketiga nih, stabilisasi dari tanah. Akar-akar pohon yang kita tahu sangat menstabilkan untuk lahan areanya berada. Nah, begitu juga di kawasan kars, di mana kawasan kars yang dijelaskan berapa kali tadi, itu memiliki tingkat kerapuhan yang tinggi. Nah, dengan adanya pohon, tanah-tanah dapat terikat dengan baik dan kawasan kars pun tidak mudah rusak sebab telah terikat oleh akar-akar pohon yang ada. Nah, evapotranspirasi itu mengurangi kelembaban tanah sehingga eh, memiliki ruang untuk menampung hujan berikutnya, seperti itu. Lanjut. Nah, di sini saya sedikit mengambil studi kasus di kawasan Kars Gunung Sewu, Yogyakarta. Bisa dibaca sendiri dan saya sedikit menyoroti di bagian sistem drainase yang dimana aliran permukaannya atau drainase di permukaan itu terbatas. Sebab apa? Sebab mereka dominasinya itu sungai bawah tanah atau aliran bawah tanah. Karena apa? Infiltrasinya tinggi dan eh, jelas aliran bawah tanah lebih minim erosi dan bahaya, teman-teman. Pembentukan sedimentasi pada aliran bawah pun tidak terlalu berpengaruh seperti pada aliran atas. Kenapa? Nanti ada penjelasannya, teman-teman. Nah, maka dari itu saya mengambil studi kasus ini untuk menyoroti bahwa kawasan kars itu selalu identik dengan aliran bawah tanah. Mereka disebut sebagai catchment area atau daerah tangkapan air, seperti itu. Nah, di sini nih ada penjelasan slide tadi. Dampak deforestasi terhadap koefisien aliran permukaan. Di sini ada perbandingan dari hutan utuh, terdegradasi, hingga lahan terbuka. Nah, hutan utuh itu hanya mengalami 15% aliran permukaan. Terdegradasi itu 35% meningkat. Bahkan kalau di lahan terbuka, aliran permukaan itu sangat-sangat tinggi, teman-teman. Nah, kalau aliran permukaan tinggi, erosi dan sedimentasi nanti akan terbentuk. Nah, konsekuensi dari deforestasi nih, aliran permukaan jelas meningkat bahkan hingga 4 kali lipat, teman-teman. Percepatan erosi tanah dan sedimentasi jelas erosi akan membentuk sedimentasi. Nah, kualitas air permukaannya terus menurun karena terbawa erosi. Tanah-tanah, partikel tanah terbawa mengganggu kualitas air. Keseimbangan hidrologi jelas. Nah, di sini nih yang kita soroti. Nah, dampak pada sistem kawasan kars. Nah, dengan terjadi erosi atau aliran permukaan yang tinggi, eh, erosi membawa partikel tanah. Partikel tanah menciptakan sedimen. Nah, sedimen itu bisa menyumbat rekahan-rekahan atau celah yang ada pada kawasan kars. Nah, dengan tersumbatnya kawasan celah-celah tersebut, infiltrasi dapat terganggu yang membuat pola aliran bawah tanah dapat berubah, penurunan kualitas air, hingga rentan terhadap kekeringan karena tidak ada air yang tertampung, seperti itu. Nah, dengan yang tadi saya soroti studi kasus,
menegaskan bahwa aliran permukaannya minim dan dominasi bawah tanah, yang dimana jika sedimentasi pun terbentuk dalam bawah tanah, itu pengaruhnya hampir tidak ada seperti aliran permukaan, teman-teman, seperti itu. Lanjut. Nah, ini hanya sedikit mitigasi untuk mengatasi hal-hal deforestasi tadi, seperti rehabilitasi hutan, konservasi air dan tanah, monitoring hidrologi, hingga mengikut sertakan masyarakat dalam upaya konservasinya. Nah, rekomendasi nih. Kesimpulannya, kawasan karst dan hidrologi itu sangat-sangat berkaitan sebab apa tadi? Kawasan karst merupakan daerah tangkapan air atau catchment area, bahasa kerennya. Seperti itu. Nah, eh, air penunjang kehidupan. Kawasan karst menampung air. Maka dari itu, dengan menjaga kawasan karst, sama saja kita dengan menjaga kehidupan, bahasanya seperti itu. Ya. Nah, rekomendasinya, kita bersama-sama menjaga lingkungan yang selama ini hanya fokus pada hutan. Tidak ada salahnya kita juga berfokus kepada hal lain yang dimana hal tersebut juga bermanfaat bagi kita semua, seperti itu. Terutama kawasan karst yang kadang eh, sedikit diabaikan, bahkan terabaikan, karena peran langsungnya itu jarang terlihat, padahal peran tidak langsungnya sangat-sangat besar, apalagi berkaitan dengan air. Maka dari itu saya mengangkat kasus ini, semoga dapat membuka wawasan kita bersama, belajar bersama-sama yang menjadikan kawasan kars menjadi lebih terjaga lagi, dan kualitas airnya dapat tetap terjaga dimanapun kawasan kars berada, tidak hanya di tempat saya, Kalimantan Selatan, seperti itu. Nah, sudah habis pembahasan kita sampai saat ini. Terima kasih telah bersama saya hingga terakhir. Salah hilap mohon maaf. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.